Halo YouTube, kembali lagi di FD Channel bersama gue Farhan di sini, dan kali ini kita kedatangan monitor gaming dari brand Philips, yaitu adalah Philips 242 M8. Yap, inilah monitor 24 inch dengan panel IPS beresolusi 1080p dengan refresh rate 144Hz yang harganya paling murah di marketplace sekarang ini. Di tengah gempuran naiknya harga-harga monitor 24 inch ke atas, apakah monitor ini sekarang paling worth it? Nah, sebelum kita lanjut videonya, gue mau ingetin dulu untuk kalian supaya subscribe dulu channel ini biar kalian gak ketinggalan video-video menarik dari channel gue ini. Dan dukung channel gue supaya lebih bisa berkembang lagi. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung mulai aja videonya. Let's go! Kemasan dari Philips 242 M8 ini lain daripada yang lain ya. Desain kardusnya niat banget cuy. Dan pemilihan warnanya juga menarik. Dari dusnya aja udah eye-catching. Dalam paket penjualannya, kita akan mendapatkan satu buah kabel power beserta adaptornya, buku panduan beserta kitab-kitabnya, dan satu buah DisplayPort. Yap, DisplayPort guys. Philips sepertinya ingin menyarankan kita untuk menggunakan DP cable dengan maksud supaya kita bisa merasakan experience yang maksimal dari monitor ini. Dan hal menarik yang gue notice ketika gue nge-unboxing monitornya adalah stand dari monitornya cuy. Standnya udah terpasang dari sononya. Hal ini memberikan kemudahan untuk pembeli monitor ini karena nggak perlu repot-repot untuk masang standnya. Lu beli aja tuh, lalu keluarin dari dusnya, dan tinggal colok-colok kabel dan we're good to go. Oke, kita masuk ke pembahasan desainnya cuy. Tentunya monitor ini udah bezel-less ya, khas monitor zaman sekarang. Bezelnya tipis di kiri kanan atasnya. Dan pada bagian bawahnya masih terbilang lumayan tebel ya. Ada logo Philips juga di bagian tengahnya, dan di sisi kirinya ada tipe monitor yang bertuliskan Momentum 242M. Lalu di sisi kanannya ada keterangan tentang tombol power dan tombol-tombol OSD. Keseluruhan dari bodi monitor ini berwarna hitam doff cuy. Nah, yang menarik, di bagian belakangnya diberikan aksen garis-garis yang menyerupai serat karbon, yang bikin monitor ini terlihat lebih eye-catching lagi. Di bagian atasnya terdapat logo Philips yang udah pas penempatan dan ukurannya menurut gua. Terdapat juga beberapa port connectivity, yaitu satu HDMI, satu DisplayPort, dan satu port disk hub. Tersedia juga colokan audio out dan power dari monitor ini. Semua port itu menghadap ke belakang ya, yang artinya akan agak ribet kalau kalian mau gunain bracket di dinding. Dan satu hal yang perlu dinotis kalau mau pasang bracket, lu harus buka dulu cover standnya dan buka semua baut-bautnya yang ada, supaya standnya ini bisa terlepas ya. Agak ribet emang, apalagi kalau dibandingkan dengan HP 24MH yang gue punya. Doi udah pakai sistem knob yang easy peasy untuk ngelepas pasangnya. Lanjut, di bagian belakang dari monitor ini nggak ada lubang pembuangan panas cuy, karena lubang-lubangnya udah ditaruh di bagian bawah monitor ini, bersama tombol-tombol OSD di sisi kanannya. Stand dari monitor ini secara desain gue rasa cukup keren ya. Membentuk huruf V dengan 3 titik tumpuan, yang di tiap titiknya diberikan bahan karet agar monitor ini tidak gampang bergeser. Untuk build quality-nya sendiri, standnya terasa udah cukup kokoh ya, berbahan besi yang udah pasti padat cuy. Bobotnya juga terbilang lumayan berat, tapi karena bentuk standnya yang membentuk huruf V, bikin monitor ini jadi gampang oleng kalau kita giniin. Untuk monitornya sendiri, bahannya udah full plastik ya, yang menurut gua udah cukup kokoh dan tebal, karena nggak ada suara-suara aneh atau rattle ketika dipegang. Di spesifikasi secara teknisnya, Philips mengklaim bahwa monitor ini memiliki sRGB 125% dan NTSC 100%. Karena gua nggak punya alat untuk mengetes akurasi warna dan kalibrasi monitor, jadi gua browsing-browsing di YouTube dan gua mendapatkan data dari channel GTID, yang memang channel ini terkenal membahas seputar monitor-monitor dan peripherals. Dari GTID kita temuin monitor Philips ini memiliki 100% sRGB,
83 NTNC, dan 93 DCI P3. Angka yang cukup bagus untuk monitor-monitor di kelas harganya. Kalau gue tes sendiri sih, di mata gue akurasi warnanya memang udah cukup baik ya. Dan kualitas gambar yang dihasilkan monitor ini juga udah cukup tajam cuy. Viewing angle-nya juga udah bagus ya, tentu karena layarnya sudah menggunakan IPS panel. Dari GTID juga gue jadi tahu kalau kita bisa manfaatin 144 Hz-nya dari monitor ini dengan kabel HDMI 2.0. Tapi sayangnya kabel yang gue milikin itu cuman 1.4 ya, jadi gue nggak bisa nyobain. Ya tapi good to know aja ya guys. Sedangkan untuk experience main gamenya, gue cuma coba di Valorant aja ya, karena cuma game ini yang bisa tembus di atas 144 Hz dengan PC gue ini. Dan ini udah smooth banget ya buat gue, apalagi gue ini termasuk orang yang biasa pakai monitor 75 Hz. Mata gue dimanjain banget lah dengan smoothness yang dikasih. Warna dan ketajaman gambarnya juga nambah nikmat experience gaming gua. Oh iya, monitor ini udah support G-Sync compatible dan FreeSync premium. Untuk OSD-nya sendiri di sini menurut gua standar-standar aja ya. Ya ada beberapa macam pengaturan, tapi gua biasanya sih nggak atur-atur aneh-aneh untuk monitor. Secara overall, monitor ini udah bagus banget ya di semua lini yang memang kita perlukan untuk sebuah monitor gaming. Mulai dari kualitas panel yang oke, akurasi warna yang bagus, dan refresh rate yang tinggi. Untuk gua sih monitor ini no complain ya. Cuman mungkin bakal lebih mantep lagi kalau udah dikasih ergonomic stand dan maybe built-in speaker. Mungkin monitor ini akan lebih gak ada lawan lagi ya kalau Philips bisa kasih itu semua. Dan monitor ini sekarang dijual di harga 2,7 jutaan. Itu pun sebenarnya harganya udah ikutan naik seperti monitor lain. Tapi nggak segila monitor yang gue punya sih. HP 24MH dulunya gue beli di harga 1,8 juta. Dan sekarang gue lihat di online market dijual di harga 2,2 jutaan. Bahkan ada yang jual di harga sampai 2,5 juta. Jadi menurut gue sekarang justru Philips 242M8 ini semakin worth it. Apalagi melihat harga dari kompetitornya yang makin melambung tinggi. Dan sedikit tips untuk kalian yang mau beli monitor 24 inch untuk sekarang, better kalian pertimbangkan untuk beli yang 144 Hz kalian, atau mungkin loncat ke 27 in aja. Karena jarak harganya sekarang udah nggak terlalu jauh cuy. Oke cuy, segitu aja informasi yang bisa gue kasih ke kalian mengenai pengalaman gue nyobain monitor gaming dari Philips ini. Semoga video ini bisa bantu kalian yang mungkin lagi cari monitor gaming di harga 2 jutaan. Akhir kata, gue Farhan pamit undur diri. Don't forget to like and subscribe. And as always, see you on the next video.